Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Pembahasan tentang adab-adabnya seorang yang berilmu atau orang alim ya. Orang alim atau orang berilmu. Dalam hal ini ada 20 adab dan kita sampai ke adab yang wal hadi asyarah. Wal hadi asar, adab yang ke-11. Adab yang ke-11, adab-adabnya orang yang berilmu adalah an yataba'ada andani ilmu makasibi. Hendaklah menjauh dari makasib itu kerja, kasab. Kalau bahasa orang umum itu orang kasab. Dari pekerjaan dani yang rendah. Dari pekerjaan yang dani, yang rendah. Waradi latiha tab'an, dan pekerjaan yang hina, radilah, rendah dan hina, pekerjaan yang rendah dan pekerjaan yang hina tobaan secara menurut umumnya orang, tobaan secara akal artinya menurut umumnya orang ini pekerjaannya rendah. Misal ya, jadi tukang sampah ini rendah sebenarnya ya. Pedagang itu mulia, petani itu mulia. Atau kalau di sini nggak ada, oh ada, afan, sedot WC. itu pekerjaan hina itu, ya bukan tidak boleh, kalau bisa dihindarkan, bukan haram ndak, karena dia membawa ilmu untuk ngajeni atau menghargai ilmu yang dia bawa, ya, paham ya? Secara umum, menurut umumnya orang, secara umum ini pekerjaan rendah, nah, maka jangan dianukan. Wa an makruhiha, dan juga pekerjaan yang makruh, jual kain kafan misalkan ya, jual rokok. Nah, maka santri kalau dia statusnya alim ya lihat dulu ya gurunya siapa. Jadi kalau di zaman di Indonesia ini gurunya siapa, karena gurunya tidak memakruhkan atau mengharamkan ya dianggap ini suatu hal biasa. Tapi bagi kita, karena guru kita ahli itu mengharamkan. Tapi secara pribadi ya, atau murid-murid yang mau ikut, murid-murid yang khusus yang mau ikut. Kalau untuk umum enggak. Lah, berarti makruh nanti menjualnya, maka enggak usah dipajang rokok di situ. Baik adatan wa syar'an, baik secara adat, secara kebiasaan, wa syar'an, dan secara syariat. Seperti kal hijamah itu bekam. Ya. Bekam ini sunnah sebenarnya, karena Nabi juga bekam. Cuma pekerjaannya orang yang bekam ini itu pekerjaan makruh, karena di situ beladoan dengan darah. Wad dibak itu penyamak, tukang nyamak. Ya. Menyamak apa namanya? Ya, menyamak kan ada di Fathul Qorib bab dibak, bab mengenai dibak. Ya. Menyamak kulit. Ada kan? Pernah tahu di babnya bab mengenai bab menyamak kulit binatang. Pernah kan? Fathul Qorib. Di Durusul Arabiyah ada juga, kalau di Safinah enggak ada. Wasarf
Wasarf. Wasarf itu penukaran mata uang. Wasyaghah. Syaghah itu tukang patre. Apa itu tukang itu loh ya, membuat emas imitasi itu loh. Atau tukang sepuh. Enggak ada ya. Biasanya sepuh ini di fikih ada. Menyepuh, melapisi. Melapisi besi mungkin ya, atau imitasi dilapisi dengan emas. Biasanya disepuh, emasnya dicairkan, nanti kemudian imitasinya ini nanti dicelupkan di emas itu, diangkat, dikeringkan, sudah kayak emas. Padahal emasnya cuma bagian luar tok, tipis. Nah, itu namanya adzibak. Lah, pekerjaan ini hukumnya makruh kalau menurut syariat. Tapi tidak apa-apa kalau kita terpaksa melakukan itu, tidak apa-apa. Cuma kalau bisa jangan. Ini secara syariat, kalau secara umum kok enggak ya, karena ini yang mengerjakan juga biasanya besar, mengasah emas ini, apalagi tukar menukar mata uang atau tambah besar, ada kantornya malah. Tapi secara syariatnya makruh, kalau secara umum enggak. Yang secara umum itu tadi tuh yang kita bahas awal, seperti kerja menjadi tukang ini sampah atau pasukan kuning, kalau bahasa gitu ya, pasukan kuning. Tapi sebenarnya pasukan kuning juga mulia sebenarnya. Kenapa? Karena dia kan punya masuk dinas kan. Ya. Tapi secara umum orang mengatakan itu pekerjaan jelek. Kenapa? Karena tukang sampah. Kalau di Arab sana, di Hadramaut katanya ya, ada tukang orang membuang kotoran, itu juga makruh. Jadi jasa membuang kotoran. Kotoran siapa? Kalau di sini kotorannya sapi. Kalau di sana kotoran manusia. Karena di sana kan nggak ada kayak di sini buat buat sumur cuklangan berapa meter, kemudian buat bikin WC disedot. Di sana nggak ada, karena nyesep nanti, kering, nggak bisa disedot. Sehingga bikin ruangan paten. Nah, nanti berapa lama kering ini kotoran. Kalau sudah kering nanti datangkan orang, dibuka, itu ada pintunya, tinggal nyerok, taruh ke gerobaknya, bawa keluar kota. ada pembuangannya. Di sini nggak ada kan, kotoran langsung masuk ke tanah, sudah hilang sudah. Atau banyak kali ya biasanya tukang sedot itu beling, kadang-kadang malam hari kerjanya, nanti tengah malam nggak ada orang, langsung dibuat ke kali. Biasanya mereka tuh milih kali yang biasanya banyak ikan, karena biasanya dimakan ikan. Alhamdulillah ya, banyak ente ini ya masih manfaat dimakan ikan ya. Karena kalau nggak dimakan ikan ya sampai jauh bau. Biasanya pakai dimakan ikan. Ditaruh di tempat yang biasanya banyak ikan, hanya kali biasanya banyak ikan di situ, taruh di situ. Dikonsumsi ikan. Itu, ini makruh pekerjaan seperti itu. Bagi orang yang memiliki ilmu atau orang alim, orang berilmu itu kalau bisa jangan. Ya. Cari kerja yang bagus, yang mulia, dagang mungkin ya, buka toko mungkin, buka warung, enggak apa-apa, bagus. Ya enggak apa-apa. Buka toko, buka setan. Masuk ngiter berarti pakai rombong tuh. Itu sama yang buka setan lebih mulia yang setan, karena setan itu lebih fakir, kan diam kan. Yang beli yang datang. Kalau yang pakai rombong itu kan dia cari pembeli. Ya tidak ada masalah. Tapi kalau bisa cari yang lebih terhormat gitu ya.
Ini dari segi pekerjaan, cari yang bagus. Kemudian berikutnya wasani asyar, adab yang ke-12, anjastaniba mawadi'at tuham wa in ba'udat, hendaklah menjauhkan diri dari tempat-tempat yang tuham. Tuham ini tempat maksiat. Wa in ba'udat, walaupun tempatnya jauh dari keramaian. Atau tempat tuham ini tempat-tempat yang ini masa kita udah kan kita ndak nonton, iya memang ndak nonton, cuma lewatnya itu takutnya sama orang dikira mau ke sana, gitu maksudnya. Kalau ada jalan lain, pakai jalan lain, nah, gitu. Apalagi wis ditutup di portal gitu ya, Afan ya. Kalau sekarang kan ngomong bantengan di sana ya, Songgoroto kan ya. Ketawa tak Songgoroto itu, barang Kidal tuh, apa Kidal, Candi Kidal, Kidal punya, Songgoroto. Kan di portal kan. Kalau ada jalan lain. Apalagi dia pakaian gamisan, pakai kok nyebrang dek tempat-tempat gitu. Memang dia ndak nonton, dia main lewat tok. Cuma nanti prasangka orang kalau dia masuk ke sana mesti ada ini tempat-tempat prasangka. Sebenarnya ini lebih ke makna tempat-tempat yang menjadi tempat prasangkanya orang jelek. Ya. Afan ya, misalkan ada gang di Surabaya tuh, ada gang Doli apa aja. Ada kan ya? Goyo. Delok berita ya oleh. Berita ya. Misal kita di sana mau ke teman kita mungkin gang sini nih pas sudah lebih dekat kalau nyebrang ke ini gang ini. Wah, ini tempatnya maksiat ini. Terus ada gang yang lebih selamat cuma jauh ke sana. Maka kita anjurkan ke sini. Oh ya. Kenapa nanti orang lewat sini loh. Kok masuk sana ini? Akhirnya nanti jadi fitnah, apalagi di foto. Ustaz wis masuk sana terus. Enggak ada ya? Di foto padahal mau lewat tok. Memang ini gang. Ya, tadi itu kayak apa? Portal. Ada acara bantengan. Wes pakaian gamisan mokso lewat. Akhirnya difoto sama orang, telon. Ya, difoto. Ada tamu, ya. Tamu kehormatan, ini mau mendoakan ini gitu ya. Padahal mau lewat, memang jalannya dia. Ini namanya mau diatuham, tempat-tempat prasangka jelek. Tapi di sini langsung bisa juga tempat-tempat maksiat gitu ya. Yang kalau kita lewat di sana nanti diduga oleh orang menjadi pelaku maksiat juga, padahal cuma lewat. Ini juga harus ditinggalkan. Jadi di sini meninggalkan tempat-tempat maksiat atau tempat-tempat yang menjadi dugaan kita disangka bermaksiat itu harus dianjurkan. Enggak boleh melewati di sana. Paham ya? Walaupun hanya kita cuma lewat saja. Itu kalau bisa harus ditinggalkan. Kecuali terpaksa, cuma harus ada saksi. Aku gak ndelok lo ya. Kena jalan meneh iki ya. Deloken ya. Jadi harus jelas enggak jadi fitnah. Apalagi zaman sekarang ya gampang fitnah itu. Cukup difoto, ditulis sudah viral sudah. Nah itu ya. Fala yaf'al syai'an yatadamman naqsu muru'atin. Nah ini. Maka hendaklah tidak melakukan sesuatu yang mengandung di situ yatadamman naqsu muru'ah yang ada terindikasi gitu ya, pengurangan terhadap muru'ah harga diri, penurunan harga diri, yang di situ mengandung kalau kita lakukan menurunkan harga diri, itu tidak boleh dikerjakan. Ya, tidak boleh melakukan sesuatu
yang kira-kira kalau kita melakukannya harga diri kita menjadi terhina, itu tidak boleh. Loh, kan penting Allah tahu, ya, memang Allah tahu, ya Allah tahu. Cuman nanti prasangka orang tuh loh, ya, prasangka orang. Ini bukan karena muruah pribadi kita, ini karena muruahnya ilmu, ya. Aslinya bukan harga diri kita, harga diri apa yang ada di diri kita, apa itu ilmu. Karena nanti ilmunya jadi tidak diperhatikan orang. Kita ngadain sesuatu langsung dibalik sama orang. Ya ojo lah, ya ojo hadir gitu-gitu. Lah sampean kemarin itu masuk di viral itu, difotoin lah ya sampean ini. Ya, jelas-jelas nanti wis di portal cari lewat, berarti kan nanti ke sana loh. Ya. Padahal mau lewat toh. Atau saudaranya memang di tempat sana. Si muksoy pada ya, kalau mau ke saudaranya nanti aja besok. Pokoknya sekarang ada yang fitnah ini nggak usah ke sana dulu begitu. Walaupun bisa nembus nanti, tapi lebih baik pakai jalan yang lain. Oh ya. wa yustankaru zahiran, dan yang dianggap mungkar secara zahir itu jangan. Wa in kana haizan batinan, walaupun secara walaupun jaizan boleh sebenarnya, kan cuma lewat saja boleh gitu ya, boleh lewat tok, cuma nampaknya ini nanti jadi fitnah gitu ya, tidak boleh. Fa innahu yu'ridu nafsahu lituhmah. Nah ini ya, maka sesungguhnya kalau kita melakukan hal tersebut, kalau melakukan hal yang kita jelaskan tadi, yu'rid, dia berarti menghadapkan dirinya lituhmah, kepada dugaan-dugaan jelek, tuhmah. Ya. Jangan salahkan kalau kita nanti lewat nerobos portal-portal yang di situ ada maksiat, walaupun bisa gitu ya, terus nanti jadi difitnah orang, jangan salahkan orang. Ya salahkan dia sendiri, kenapa kok lewat? Gitu. Karena orang tidak lihat batinnya, lihat dohirnya, ini buktinya masuk, ya, buktinya masuk. Fa innahu yu'ridu nafsahu lituhmah wa yu'rid nafsahu fi tuhmah wa 'irdahu lil waqi'ah. Sama maknanya. Karena dia berarti dia telah menghadapkan dirinya, menyodorkan dirinya kepada dugaan-dugaan jelek pada orang. Dan kehormatannya juga gitu. Dia sudah memasukkan menyodorkan kehormatannya ke tempat-tempat yang jelek, sehingga orang nanti bisa berprasangka jelek gitu maksudnya. Wa yuqi'un nasa fid dununil makruhah, dan menyebabkan orang-orang itu yuqi'u jatuh ya, dan dapat menyebabkan orang-orang itu mereka ini berprasangka al makruh yang ndak gitu ya, ad-dunun, masuk ke dalam prasangka yang tidak disukai, makruh, atau menjadikan manusia itu masuk ke dalam prasangka yang
jelek atau tidak disukai. Wa taqsimul waqi'ah dan membuat dosa orang-orang yang mengolok-olok. Dosa memang, cuma dia lebih dosa lagi. Dan nanti ada orang berprasangka jelek dosa orang berprasangka. Yang bersuudzon jelek, cuman dosanya dia, siapa yang memulainya? Dia sendiri. Yang tadi tuh si alim tadi. Paham ya? Jadi orang yang berprasangka jelek, yang ngolok-ngolok tadi ya, dia tetap dosa, tapi yang lebih dosa adalah orang yang siapa? Orang yang melakukan tadi, si alim yang masuk ke tempat-tempat yang tidak baik tadi, walaupun dia hanya lewat. Ada orang ngerasani, ada orang menfitnah, dosa, tapi dosanya disebabkan oleh dia sendiri. Nah, gitu ya, maka bahaya, jangan. Fa'in ittafaqa syai'un, kalau terpaksa bagaimana? Terpaksa harus ke sana, lewat di sana, enggak ada jalan lain. Nah, ini nanti satunya nih. Fa'in ittafaqa syai'un, kalau bertepatan dengan sesuatu. Kalau kebetulan misalkan ya. Min dalika, hal itu li hajatin, karena ada keperluan. Fa'in ittafaqa syai'un min dalika, kalau bertepatan syai'un sesuatu dari hal itu, maksudnya kalau ketepaan ada perlu, lihajatin, karena ada perlu, awi nahwi, atau yang lain-lain, maka akhbaro man syahadahu, memberi kabar pada orang yang menyaksikannya. Terpaksa, tolong ya, anak lewat tol ya gitu. Jadi ngomong saya terang ya. Atau kalau ada pengawalannya suruh kawalan saya biar gak jadi fitnah gitu ya. Nanti dikira anakku ke sana gitu. Wa akhbara man syahadahu, memberi kabar kepada orang yang menyaksikannya, yang tahu, bihukmi, akan hukumnya, kan dia cuma lewat saja, tidak apa-apa. Wa bi'udri, dan dengan alasannya, udurnya, kenapa kau lewat sana? Iya, karena terpaksa begini. Wa maksudi, dan maksud tujuannya juga harus dijelaskan, biar enggak jadi fitnah. Nanti ilmunya jadi sia-sia kalau nanti dia terfitnah oleh hal yang jelek. Kaila ya'sam bisababihi, akhirnya agar ndak dosa gitu ya, bisababi, dengan sebab itu, au yunfar anhu, atau dia ditinggal orang, sehingga fala yantafi bi ilmihi, sehingga orang akan tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmunya. Kenapa? Karena sudah tercemari, dikira dia juga ahli maksiat. wal yastafidal jahilu bihi, dan agar orang-orang yang jahil itu bisa mengambil faedah dengan hal tersebut. Nah, gitu. Walidha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulaini ra'aya bi tahaddusi, ra'aya yatahaddas ma'a Safiyah, summa ajaza ala ruslikuma annaha Safiyah bintu Huyai.